Suara Kay kedengaran jelas gak teman-teman? Mohon di-chat jelas ya. Oke. Kayaknya Miss lagi mau masuk Zoom. Kayaknya ini Miss belum bisa ngomong kali. Tolong unmute Miss. Oh. Halo Miss. Halo Kemos, halo everyone. Thank you ya. Jadi Sorry Miss, tadi nggak kelihatan Miss, soalnya nggak ada gambarnya Miss. ya sudah ya. Oke, kamu sudah mulai praying belum? Belum. Oke, kita let's start. Let's start our lesson with pray. Let only the best happen to us. Let only the best happen to us. Let only the best happen to us. Welcome, Miss. Thank you Kemos. Hello everyone. Good afternoon. Very happy ya to see you all again today. Oke, sudah ready belum hari ini? Hello Yuana and everyone. Frederick, JFT, semuanya ya. Kangen ya, 1 week ya. Sorry, last Monday, Miss lagi ada problem with my connection, so I cannot teach ya. Hopefully ya ini udah okay, so we can meet again Zoom ya. Okay, we will have a little bit test. Hari ini ada review ya. Untuk teman-teman yang selama ini kan sudah belajar, kita review, oke nggak? Oke nggak Kemos review? Oke ya, nah sebelum review, Miss kasih latihan sedikit tentang future tense. Siapa yang tahu future tense? Who knows about future tense? Who have studied at school? Kalau di sekolah udah belajar, berarti bisa ya. Nah, Miss kasih video dulu sebentar ya. Miss langsung aja ya, atau ada yang mau cerita-cerita enggak? Nggak ada. Oke, langsung aja ya. Di sini Miss kasih video tentang future simple. Kelihatan nggak? Belum ya? Bentar ya. Udah jelas ya? Kelihatan ya? Oke, future simple itu biasanya untuk yang akan datang. Future, kan kemarin kita udah belajar present tense, yang sekarang, past tense, yang udah lampau, terus yang perfect, kalau yang sudah terjadi, dan sekarang ada future yang akan datang. Ya, nah ini enjoy the video. Future simple. This tense is used to describe an action that hasn't happened yet. There are 3 structures. The first is subject plus am, is, are, going to, plus a verb. For example, I am going to the shop. Another example is, she is going to buy some clothes. Structure 2 is subject plus am, is, or are, plus a verb ending in ing. For example, we are having dinner at the restaurant tomorrow. I am starting my English course next week. Structure 3 is subject plus will or shall plus a verb. For example, we will go. Ya, di sini Miss pause sebentar ya. Jadi dari future tense, future simple, itu ada 3 structure, ada 3 format. Yang pertama,
rumusnya itu bisa subject tambah is/am tambah going to tambah verb. Contoh, I am going to the shop. Atau kalau kamu misalnya mau membeli pakaian, kamu bisa bilang I am going to buy some clothes. Jadi ini untuk bentuk format yang pertama ya. Sorry ya kalau agak blur karena memang tampilannya begini. Oke, yang structure kedua, kalau yang pakai is/am tambah verb ing. Contoh, I am having dinner at the restaurant tomorrow, atau we are having dinner at the restaurant tomorrow. Bisa nggak teman-teman bedainnya yang ada going to sama yang tidak ada, cuma ada verb ing. Is/am tambah ing. Bisa ya? Ya ini ada is/am tambah verb langsung ing. I am starting my English course next week. Jadi minggu depan mau mulai les. Jadi kayak ini I'm starting my English course next week. Kalau ini harus ada going to-nya. Terus kata kerjanya itu di belakang tambah verb satu aja. Misalnya I'm going to have a walk with my dog this evening. Nanti sore ya. Jadi kamu tinggal tambah going to tambah kata kerjanya apa. Misalnya nanti mau belanja beli buah-buahan. Bisa. Mom and I are going to buy some fruits. Ya, tetap going to bukan artinya pergi, tapi akan. Jadi going to tambah verb satu. Ya. Nah, kalau yang ini hanya langsung, misalnya I am buying some fruits this evening. Langsung, I am having a walk with my dog this evening. Jadi langsung is/am tambah verb. Kalau ini tadi ada going to dulu, baru ditambah verb. Ya, oke. Yang ketiga ini juga simple banget, cuman ditambah will atau shall. Jadi kalau nggak mau ribet, nggak mau pakai is/am going to atau nggak mau yang verb ing, is/am tambah ing, langsung aja I will buy some fruit gitu aja. Atau boleh pakai shall. Kalau shall ini biasanya penggunanya untuk I dan we. Tapi kalau untuk yang lain-lain tidak boleh pakai shall ya. Contohnya you tidak boleh shall. Hanya I shall atau we shall. Kalau will di luar I dan we. Tapi I, we juga boleh pakai will tetap. Jadi he will, she will, it will, you will, they will. Ya. Nah, langsung kamu bisa bilang we will go to the market on Wednesday atau they will go to have some breakfast atau some dinner, boleh ya. Nah, tinggal tambah will atau shall itu untuk keterangan akan. Cukup jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, Miss lanjut ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti sekalian lihat. Kalau ada yang mau tanya, boleh nanti. Berikutnya, ini yang format pertama untuk future simple. Yang kedua, To the market on Wednesday. I shall ask my friend to help me with my homework tomorrow. Future perfect. This tense is used to describe an action that will be completed before a specified time. The structure is subject plus will have plus a verb past participle. For example, I will have finished my homework by tomorrow evening. She will have worked as a teacher for 3 years by the end of this year. Oke, di sini nih stop sebentar ya. Future perfect, bentuk yang future yang kedua. Rumusnya kalau perfect itu selalu ada have ya. Have ditambah verb 3. Kalau future biasa ada will-nya. Jadi nggak usah pusing. Future perfect pakai apa? Ya, ini ada will tambah have tambah verb 3 aja. Nah, untuk dipakai kapan? Kalau sesuatu itu nanti akan selesai sebelum waktu yang ditentukan. Contoh, I will have finished my homework by tomorrow evening. Maksudnya besok siang, besok sore sudah pasti selesai. Saya akan selesai PR saya sebelum sore besok. Ya, tetap masih future, tapi sebelum besoknya itu
kalau kamu mau untuk sesuatu yang akan selesai nanti sebelum besok, nah kamu bisa pakai future perfect, ya. Atau she will have worked as a teacher for 3 years by the end of this year. Dia akan bekerja sebagai guru selama 3 tahun di akhir tahun ini. Jadi sebelum akhir tahun ya baru 2 tahun lebih. Nah, nanti akhir tahun ini udah pas 3 tahun ya. Oke. Di sini nggak bingung kan? Yang pertama future, yang kedua future perfect. Yang pertama tadi kalau yang akan datang. Ya, formatnya tadi ada 3 kan, benar ya. Nah, kalau yang bentuk kedua ini yang nantinya akan selesai sebelum waktu yang di masa yang akan datang, kamu pakai future perfect, ya. Nah, format future yang ketiga, They will have arrived in China by now. Future continuous. This tense is used to describe an action that will occur and will continue for a set period of time in the future. The structure is subject plus will be plus the verb ending in ing. For example, I will be going to work tomorrow at 8 a.m. She will be moving house next month. di sini bentuk future yang ketiga itu adalah future continuous, di mana dipakai kalau untuk menjelaskan actionnya itu sesuatu akan terjadi dan akan berkelanjutan ya untuk satu set periode di masa yang akan datang. Contoh, I will be going to work tomorrow at 8 a.m. Saya besok akan bekerja jam 8. Berarti dari jam 8 dan seharian itu mungkin dia akan bekerja. She will be moving house next month. Dia akan pindah rumah bulan depan. Nah, namanya pindahan kan nggak langsung sehari, besok udah selesai. Jadi dalam waktu yang bulan depan ini, nah kegiatan ini akan berlangsung, dia akan pindahan seperti itu ya. Jadi kita pakai future continuous. Terus I will be traveling to Turkey next weekend. Jadi di pekan mendatang saya akan jalan-jalan ke Turki, gitu kan. Nah, jadi cukup jelas ya. Yang pertama tadi future yang akan datang. Yang kedua future perfect kalau yang sebelum waktu yang ditentukan itu dia sudah selesai. Kalau future continuous ini akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Kamu pakai rumusnya will be tambah verb ing. Will be apa contoh ya? Oke, nah sekarang Miss mau tanya temen ya. Coba ya Miss panggil GFT. Halo, Jessie. Hello, Miss. Iya, Jessie, Miss minta kamu tolong bikin kalimat boleh? Boleh, Miss? Boleh ya. Nah, kamu coba yang bentuk pertama, future simple. Dari yang contoh 1, 2, dan 3, coba. Ini untuk menjelaskan sesuatu yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Nah, contohnya yang pertama coba kamu bikin kalimat. Rumusnya nggak harus saya. Rumusnya subjek itu bisa I, you, we, they, he, she, it, terserah. Terus ditambah is, am, are, going to, tambah verb 1. Coba bikin satu kalimat. I'm going to school. I am going to school. I am going to put. Ya, lanjut. To put apa? Teman-teman yang lain mau coba boleh angkat tangan ya. Nanti dipanggil. Ayo Jessie. I am going to school. They are
They are going to Heeh, the ya. They are going to my house. Ya, kamu school. Yeah, I'm going to school. I am going to school. They are going to ya. Begini Jess, kalau kamu bingung ya, Miss tanya dulu ya, bahasa Indonesianya kamu bikin satu kalimat. Saya akan, misalnya apa? Saya akan beli buah-buahan, atau misalnya saya akan pergi ke sekolah misalnya, atau gimana? Terserah, pakai bahasa Indonesia dulu deh. School. They are going to library. I am going to the school. I am going to school. I am going to the school. Kamu akan pergi ke sekolah, gitu ya. Coba yang ini. I am going to, tapi ada kata kerjanya apa? Misalnya Jessie mau makan malam nanti di restoran. Nah, bisa. I am going to eat at the restaurant this evening. Ya. Nah, tinggal tambah kata kerjanya di sini, ya. Itu artinya akan. Going to itu bisa diganti dengan will atau shall. Yang tadi, seperti bentuk structure ketiga. Sekarang mungkin Miss mulai dari yang satu dulu deh. Coba bikin satu kalimat yang format ini. Ayo. They are going to library. They are going to library. Ya, terus yang di bawahnya ada kata kerjanya gimana? Nggak cuma ke tempat, tapi ada kegiatannya apa gitu. Reading book. Bikin bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa kok. Kalau bingung ngomong Inggrisnya gimana? They are going to library. They are reading a book. They are reading a book. Kalau they are reading a book, berarti mereka sedang membaca buku. Nah, itu bukan future ya, Jess. Kalau future itu ada going to-nya, harus dipakai. Jadi, they are going to read. Kamu boleh tambahin gitu ya. They are going to read some books. Nah, itu baru future. Mereka mau pergi ke perpustakaan. Mereka akan membaca beberapa buku. Ya, bagus ya kalimatnya. Coba diulang yuk. They are They are going going to to the the library. library. Terus, they are They are going to read. They are going to They are going to read some books. books. Iya, bagus ya. Jadi Jessie ingat kalau untuk future ini harus kita going to tambah kata kerjanya apa, ya? Atau kalau bingung kamu langsung aja pakai will atau shall, boleh. They will read some books. Jadi nggak usah going to. Going to artinya juga artinya akan, will juga artinya akan. Cuman dalam bahasa Inggris nggak hanya dipakai will, shall, tapi ada juga yang pakai going to, juga artinya future, ya. Okay, Miss. Oke ya, oke, thank you Jessie. The next one is Minta, ya, Yuana please. Halo Yuana. Yuana. Hello, Miss. Halo, good afternoon. Good afternoon, Miss. Ya, sebelum kita lanjut, Miss mau minta Yuana sama teman-teman bantu bikin kalimat ya, yang future simple. Coba yang structure kedua, bagaimana nih? Yang tadi Jessie udah bikin kan, yang is MR going to tambah kata kerja, artinya akan. Kalau yang ini nggak usah pakai going to, tapi langsung aja is MR tambah ing. Coba Yuana bikin satu kalimat. Pakai I juga bisa, Miss. Boleh, I, you, we, they, he, she, terserah mau yang mana aja.
I am starting my English course next week. Tuh, berarti ikutin ini dong, nggak boleh, jangan ikutin ya. Kalau kamu mau ganti boleh. I am starting my Miss kalau Mandarin apa ya Miss? Ini juga nggak boleh, cuma diganti Mandarin sama Inggris, nggak boleh. Harus ganti kata kerjanya. Contoh, starting kamu ganti dengan studying. I am studying my Mandarin course next week, boleh. Karena kata kerjanya beda ya. Jadi kata kerja kan boleh diganti-ganti. Saya mau belajar Mandarin, Inggris minggu depan. Atau saya mau apa? Nah, kegiatannya ini yang kamu ganti, Yuana. Kata kerjanya. Jadi verbnya apa yang harus kamu ganti? Jangan ganti belakangnya, ya. Ganti coba kata kerjanya, kegiatannya apa diganti coba. I am. We are school in every day. We are school. Nah, school bukan kata kerja, itu noun. Jadi tidak bisa ya, tidak boleh we are schooling, nggak boleh. Tapi kita bisa pakai penggantinya apa? We are having school, misalnya. We are having school holiday next week. Misalnya minggu depan udah mau libur ya. Jadi kamu bisa tambahin we are Aku having. besok udah nggak sekolah, Miss. Oh gitu, langsung aja bilang, saya besok libur, gimana? I am tomorrow. no, pakai having. I am having my school holiday tomorrow. tomorrow. Ya, nah coba yang sekarang. Satu lagi. Yang Yona kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh. Misalnya kamu besok mau ngapain. Nah itu kan future kan. Kegiatan yang belum terjadi dan direncanakan. Coba pakai bahasa Indonesia dulu. Gimana? Besok mau ngapain nih kira-kira? Nggak sekolah. Mainin handphone. Nah, mau main, coba. I'm tomorrow play Mau main apa? phone. Handphone. Ya. Oke, jadi begini. Saya apa Yona? Inggrisnya? I To be-nya pakai apa? am Nah, I am. Bermain apa? main Play kan? Kalau ditambahin. playing. Nah, coba dari depan. I am playing my handphone tomorrow. tomorrow. Tuh, bisa kan? Atau kamu boleh bilang selama musim liburan saya mau bermain handphone, bisa. I am playing my handphone during my school holiday. During itu selama ya. During my school holiday. Ya, jangan lupa kalau libur harus tetap belajar. Biar ya yang udah dipelajarin. Banyak yang udah libur. Miss, kalau kita libur nanti ini pelajarannya libur juga enggak? Oh enggak dong. Libur kan kita liburnya cuman kalau ada hari raya atau ada apa. Maunya libur apa enggak? Enggak. Iya, ya udah rajin kamu, bagus. Jadi Aku juga ada pelajaran Mandarin. iya, jadi kita tetap ya, biar nggak lupa. Jadi kalau memang libur tetap di refresh ya. Terus Miss, tapi kan kemarin kan aku nggak ikut karena aku sekolah, jadi terus gitu. Itu tapi aku ketinggalan pelajarannya.
Enggak lah, kamu bisa review lagi kan dari rekaman-rekaman ya. Jangan takut ketinggalan, nggak ada yang ketinggalan. Nanti kalau ada yang bingung, boleh tanya. Ya, oke, udah pinter ya. Yohana udah bisa ya. Nggak susah kan? Cuman ya subjek ditambah ISMR, ditambah verb ing. Udah selesai. Jadi deh future tense. Oke, bisa? Itu ada soalnya nggak, Miss? Adalah. Nanti, ini kan baru dibahas ya. Sabar ya. Oke, ada lagi, Yohana? Enggak, Miss. Ya, kalau gitu, thank you, Yohana. Ya, Katanya itu Frederick bilang Mimi terus, Miss. oh, mie. Dia mau makan mie ya. Oke, Miss panggil ya. Halo, Frederick. Good afternoon. Halo, Miss. Halo, ya. Nah, dipanggil Yohana tuh. Katanya mie melulu katanya. Oke, sekarang udah dipanggil. Nah, Frederick, kamu bantu Miss ya, sama teman-teman yang structure ketiga. Pakai bentuk future, will, atau shall. Coba bikin kalimat. I will do my homework. Nah, keterangan waktunya boleh ditambah, misalnya. Okay, I will do my homework tomorrow. Ya, bagus. Kalau yang pakai shall gimana? Nah, jangan lupa, Frederick, kalau shall itu kamu boleh pakai untuk I atau we. Jadi tadi boleh I shall do my homework tomorrow. We shall do our homework tomorrow. Tapi selain I dan we, kamu pakainya will ya. I sama will boleh I, you, we, they, he, she, it, semua boleh pakai will. Tapi untuk shall hanya boleh I dan we, tidak boleh yang lain-lain. Ya. Oke, siap. Kalau yang shall sekarang. We shall go to cinema tomorrow. Ya, very good, Frederick ya. Pinter. Ada yang mau ditanya nggak so far? So far so good? Yeah, so far so good. Ya, good. Ya, thank you ya, Frederick. You're welcome, Miss. Ya, sekarang yang berikutnya untuk yang action yang akan komplit di masa yang akan datang. Nah, seperti ini, subjek tambah will have tambah verb 3. Ya, future perfect pakai will, have, dan verb 3. Contoh kalimatnya ini ya. I will have finished my homework by tomorrow evening. Misalnya, namanya tanya terus. Nah, ini PR kapan nih selesai nih? Nggak bikin-bikin. Terus kamu bilang, ya mami, besok sore deh. Ya, kamu bilangnya, I will have finished my homework by tomorrow evening. Ya, oke? Ya, sekarang Miss panggil yang lain, teman yang belum ya. Justin, please. Justin, good afternoon. Halo, Justin. Ya, just now, thank you ya, Frederick. Nah, sekarang Justin, bikin kalimat dong, pakai future perfect. Justin ada yang bingung ya? Oh, belum di unmute ya? Dia bingung gimana ngomongnya. Oke, Justin. Yeah, Miss. Uh, Good afternoon, Miss. Sorry ya, Miss juga lupa unmute ya. Oke, sekarang boleh minta tolong untuk bikin kalimat pakai future perfect ya. Will, have, tambah verb 3. Coba. Okay, I will have finished my homework by tomorrow evening. Nah, ini tidak boleh copy dari yang berbeda. Coba bikin kalimat sendiri. Coba bikin kalimat sendiri ya. Contoh, besok mau apa gitu loh. Terserah. Oke, besok nanti
I will have finished my Nah, ini juga masih salah karena kamu masih ikutin, tidak boleh ya. Miss bantu ya, contoh. Mama akan selesai masak sore ini. Soalnya sekarang lagi masak-masak ya. Ntar sore udah selesai, gimana? Mom, kita ganti mom will have cook. finished Mom will cook. Kita ganti finish cook ya. Mom will have cook. Mom will have cooked Our dinner. my Masa main lagi our dinner kan kalau untuk makan malam sama-sama kan. Mom will have cook our dinner this evening. Maksudnya sore ini Mom akan selesai. Walaupun nggak dikasih tahu selesai masak, tapi cook itu maksudnya sudah selesai masak ya. Mom will have cook our dinner this evening. Sudah selesai di sore ini ya. Oke, coba bikin kalimat lain lagi, Justin. Mom Jangan, will have jangan mom lagi, yang lain. Misalnya kamu akan mandi sore ini, gimana? Mandi itu shower. Atau taken a bath ya. I will have taken a bath this evening. Nanti sore ini sudah selesai mandi, sudah rapi, ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih bingung itu nggak apa-apa. Namanya belajar loh. Jadi latihan belajar ya, Justin. ya. Oke, thank you Justin. Good job ya. Miss. Ya, berikutnya Miss panggil Nisa ya. Halo Nisa, good afternoon. Hello Miss, good afternoon. Good afternoon. Nisa mau coba yang ini, future perfect, coba. Future perfect rumusnya cuman subject tambah will have tambah verb 3. Ya, masuk. Participation. Nisa mau bikin kalimat apa? Coba. I will have watched that movie yesterday. Loh, ini kalau future tidak tepat ya kalau pakai yesterday. Future malah untuk yang akan datang dan belum terjadi, yang akan terjadi nanti. Jadi I will have watched that movie, misalnya tomorrow night. Nah, besok malam kamu sudah selesai nontonnya gitu maksudnya ya. Bukan kemarin ya. Ini untuk future yang akan datang ya Nisa ya. Iya. Satu lagi deh. Ayo. I will finish the book tomorrow afternoon. Bagus, tapi kurang have-nya. Tambahin, I will have finished atau I will have read. Read, read kan? Bentuk ketiga. I will have read this book tomorrow night. Maksudnya, kamu akan membaca, selesai membaca atau membaca buku itu besok malam, ya? Iya. Oke, satu lagi biar tepat, ya. Coba. I will have finish my
project tomorrow morning. Oke, bagus. I will have finished my project tomorrow morning, ya. Yang ini kita sudah sampai future perfect, sekarang future continuous. Future continuous itu yang akan berlangsung dan berlanjut di masa yang akan datang. Ini kan. Coba Nisa bikin satu kalimat pakai future continuous. Gimana? I will be sleep at 9 a.m. I will be reading, tambah ing. Ini future will be tambah verb ing. I will be reading a book, misalnya tomorrow morning. Jadi besok pagi kamu seharian itu baca gitu loh. Ya, Ya. coba pagi. I will be read the book tomorrow morning. Jangan lupa Nisa harus pakai reading, harus ada will be tambah ing. Nggak boleh I will be read aja. I will be reading gitu ya. I will be reading the book tomorrow morning. Oke, bagus. Coba jangan pakai I, pakai yang lain. They will be reading that book tomorrow evening. Nah, coba mereka akan bermain misalnya besok pagi. Gimana? They will be going to play tomorrow morning. Jangan pakai going to play lagi. Ini harusnya di playing-nya dimasukin di sini ya. Nah, going itu yang tadi. Kalau kamu bilang they will be going to play, itu format yang tadi Jessie, yang pertama Jessie sebutin. Sekarang kita bukan yang going to lagi. Kalau ini kebetulan dia pakai yang going-nya ini bukan going to, tapi udah diganti dengan verb in. I will be going to work. Maksudnya dia akan bekerja. Ya, kalau di sini kita langsung ganti kata kerjanya di ing ini. Mereka akan bermain game besok pagi. Coba. They will be playing game tomorrow. Oke, bagus. Maksudnya mereka akan bermain besok. Dan seharian itu akan berlangsung, tetap bermain ya. Oke? Oke. Mau ditanya nggak, Nisa? Ini agak sedikit membingungkan, Miss, karena aku barusan belajar ini. Iya, nggak apa-apa. Kalau bingung, sama-sama bingung kan? Ada temennya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak apa-apa, kalau bingung kita review lagi, tenang aja ya. Oke, thank you ya, Nisa. You're welcome, Miss. Miss, aku boleh pilih teman nggak? Boleh, biar temennya ada yang mau bingung, ikutan ya. Siapa mau pilih? Ayo, cepat. Aku pilih Yuana. Oh, Yuana udah tadi, yang lain. Oke, yang nggak angkat tangan. Aku pilih Fredrik. Frederick juga udah. Ya udah, gini deh. Archie. Siapa? Dave. Oke. Archie. Oh, Archie. Oke, Archie next ya. Siap-siap ya.
Nah, sekarang Miss mau lanjut videonya. Tadi kan baru sampai yang future continuous ya. Sekarang kita lanjut yang future perfect continuous. Oke, bentar ya. Mulai. Continuous. This tense is used to describe an action that will continue up until a point in the future. The sentence structure is subject plus will have been plus a verb ending in ing. For example, I will have been cleaning the house for 3 hours when she arrives home. By 9 p.m., she will have been completing her homework for 2 hours. Ya, yang ini teman-teman future perfect continuous. Future kan pakai will. Perfect kan kita udah tahu pakai has atau have. Jadi kalau untuk yang udah gabungan, nggak ada has have, langsung aja have. Will, have, been, tambah ing. Karena continuous ini kalau misalnya nggak ada been, itu nggak grammarnya tidak tepat ya. Jadi harus ada will, have, been, tambah ing. Contoh, I will have been cleaning the house for 3 hours when she arrives home. Ya, ini digunakan untuk kapan? Untuk kalau kamu mau menceritakan sesuatu itu nanti akan berlangsung selama waktu yang disebut di sini. Ya, I will have been cleaning the house for 3 hours when she arrives home. Saya akan membersihkan rumah selama 3 jam. Jadi ini ada waktu yang disebut. Nah, selama dalam waktu 3 jam itu, nah dia akan menyelesaikan pekerjaan dan hal yang yang lagi dilakukan ya di waktu yang 3 jam ini. Misalnya dari sekarang 3 jam berikutnya. Kamu bisa bilang saya nanti selesai nih bersih-bersih 3 jam dari sekarang. Jadi I will have been cleaning the house for 3 hours from now. Ditambahin ya, nggak usah for when she arrives home. By 9 p.m. she will have been completing her homework for 2 hours. Misalnya di jam 9 dia akan selesai nih PR-nya dalam 2 jam. Berarti dia mulainya jam 7. Jadi nanti 2 jam lagi, jam 9 dia akan selesai. Ya, terus bedanya apa sama yang tadi? Yang tadi kan ini. Yang tadi, nah, yang tadi ini ditentukan untuk waktu yang dia akan datang, tetapi nggak disebutin durasinya berapa lama. Maksudnya cuma bilang besok siang, besok pagi, bulan depan. Tapi dia nggak bilang itu untuk berapa lama, berapa lama. Nah, di sini yang tadi ini future perfect continuous, di sini disebutin untuk specific point, ada ini up until a point in the future. Ada lebih spesifik ya untuk 3 jam, untuk 2 jam. Jadi untuk waktu yang ada itu lebih singkat dibanding yang tadi future perfect cuma dibilang besok, tapi nggak dibilang berapa lama. Ya. Nah, kalau yang ini tadi ini juga akan berlangsung di hari yang disebut. Misalnya kalau besok ya besok aja, di bulan depan gitu kan. Tapi nggak dibilang berapa lama. Gitu. Ngerti nggak ya? Miss ulang ya. Nah, kalau yang tadi future udah nggak masalah ya. Future ini yang belum terjadi dan akan terjadi, direncanakan. Kalau yang ini akan selesai di waktu yang spesifik. Misalnya selama ini waktunya lebih panjang, 3 jam, bukan 3 jam, 3 tahun, besok siang, besok sore. Nah, maksudnya sebelum waktu itu dia udah selesai nih. Nah, sebelum ini dia udah selesai waktu yang kita bilang, I will have finished my homework by tomorrow evening. Jadi sebelum ini dia udah selesai, kamu pakai future perfect. Ya, walaupun masih yang besok, tapi besoknya ini kalau sebelum ini waktunya, nah dia udah selesai, kamu pakai future perfect. Nah, terus kalau yang future continuous, itu maksudnya menceritakan, nah besoknya itu ada kejadian yang berlangsung gitu loh. Apa? Misalnya seharian besok bermain handphone, kata Yuana. Nah, itu pakai future continuous karena
untuk waktu yang besok, dan itu kegiatannya berlangsung nih gitu loh, ya. Atau we are having party tomorrow. Nah, besok tuh seharian misalnya akan pesta. Nah, itu kamu pakai future continuous. Oke? Nah, kalau yang future perfect continuous, ini ada, yang ini ada keterangan yang ditentukan. Contoh ya, I will have been cleaning the house for 3 hours when she arrives home. Jadi sama seperti yang tadi future perfect, tetapi ini lebih ada durasi waktunya selama berapa lama gitu loh. Lebih spesifik. I will have been cleaning the house for 3 hours when she arrives home. Jadi selama 3 jam itu mereka membersihkan rumah. Tapi udah 3 jam itu udah selesai, ya udah nggak ada lagi gitu kok. Nggak ada bersih-bersih When lagi. she arrives home. By 9 p.m., she will By 9 p.m., she will have been completing her homework for 2 hours. Maksudnya selama dari jam 7 sampai jam 9 kan 2 jam. Jadi selama 2 jam ini dia akan menyelesaikan PR-nya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau yang nggak ngerti, ini kita namanya baru belajar kan. Jadi wajar ya, kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa. Karena ini juga namanya baru dapat, jadi perlu banyak review lagi, belajar lagi supaya ngerti. Ya, ini memang videonya ini padat. Jadi future tense yang harusnya mungkin bahas 1, 2, 3, 4, 1, tapi langsung hari ini videonya langsung jalan 4-4-nya. Ya bingung kan? Kalau bingung ya nggak apa-apa, wajar ya. Nah sekarang kita ke latihan, tapi nggak langsung 4 ya. Latihannya 1-1 dulu. Yang ada will sama going to, bedanya apa? Nah, coba nonton dulu ya, nanti baru latihan. To will, going to, express future actions decided at the moment of speaking, immediate decisions. I will have salad and the fish. Express future plans decided before the moment of speaking. Prior plans. I am going to visit my aunt next Friday. Oke, yang tadi future kan yang pertama itu ada will atau going to ya. Masih ingat kan ya? Yang pertama itu will atau shall, terus ada going to. Nah, apa sih, gimana bedanya pakai will dan going to? Ini kalau will itu untuk future action yang decide at the moment of speaking. Jadi ini spontanitas. Misalnya kalau kamu order makanan, misalnya I will have pancake please. Nah, maksudnya pada saat kamu ngomong spontan, saya mau pesen ini deh gitu. Atau I will like to drink orange juice. Nah, kamu juga boleh pakai will. Walau going to, kamu pakainya untuk yang sudah ditentukan sebelum kamu ngomong. Contoh, kamu udah tahu nih, besok misalnya mau ke rumah si Oma, ya kan? Kamu cerita ke teman, I am going to visit my grandparents tomorrow, karena udah planning sama papi mami, besok mau ke rumahnya Oma. Jadi kamu pakai going to. Jadi going to itu yang lebih direncanakan, sesuatu yang udah direncanakan sebelumnya. Kalau will itu langsung spontan. Kamu waktu itu langsung ngomong aja, saya mau ini nih. Atau kalau going to beda ya, bisa bedainnya ya. Going to itu kamu udah rencana dulu sebelumnya, planningnya apa, nah baru akan apa gitu. Kamu mau ngomongnya pakai going to, yang sudah direncanakan.
Kalau will itu spontan ngomongnya, ya. Oke, next. Express a prediction based on personal opinions or experiences. Predictions without evidence. I think United will win the game. Express a prediction based on present evidence. Predictions with evidence. Look at those black clouds. It is going to rain. Di sini teman-teman ada dua lagi yang base, di mana kamu bisa membedakan will dan going to. Yang kedua apa? Yang kedua itu kalau prediksi personal opinions or experience. Saya pribadi, pendapat pribadi kamu ya, pengalaman pribadi, kamu pakai will. Contohnya, I think you will win the game. Nah, maksudnya kamu merasa, oh kayaknya kamu bisa deh menang. Kamu pakai will, jangan going to. Kalau kamu nggak ada evidence. Evidence itu maksudnya ada data atau yang lebih akurat dan bisa memastikan itu lebih pasti gitu loh. Contoh, misalnya dia sudah skornya tinggal 1 gol, dia menang. Nah, kamu bisa bilang, I think you are going to win the game because the score you win that much. Misalnya kamu menangnya udah menang telak gitu loh. Nah, jadi kamu bisa pakai going to karena sudah ada seperti apa ya, basisnya itu udah ada kayak kuat ya, evidence itu seperti inilah contoh, look at those black clouds, it's going to rain. Nah, kan udah ada evidence-nya itu black clouds. Kalau udah ada black clouds, awan hitam, biasa kan udah mau hujan kan. Nah, dan kalau kita udah lihat, oh memang kondisinya sekarang udah begini nih. Nah, it's going to rain. Jadi ini kamu bisa memastikan hal yang it is going to itu lebih pasti dari will. Kalau going to itu sekitar ya 90% misalnya akan terjadi. Kalau will ya bisa enggak. Karena itu pada saat ngomong kamu langsung spontan dan juga dengan pendapat pribadi, bukan dari fakta ataupun hal-hal mendukung yang bisa kamu pastikan. Jadi kamu pakai will. Oke, cukup jelas? Ayo lanjut ya. Express a future fact. The sun will rise tomorrow. Express something that is about to happen. Get back. The bomb is going to explode. Yang ketiga, ini express a future fact. Jadi fakta yang akan datang. Ya, the sun will rise tomorrow. Kamu tidak bilang the sun is going to rise tomorrow. Kenapa? Karena ya pasti kan, memang pasti. Tapi kamu nggak usah bilang going to pun, kalaupun will dia juga pasti kan rise kan. Nggak mungkin kan kalau besok matahari tidak terbit gitu loh. Jadi ini tetap pakai will, tidak pakai is going to. Ya. Nah, kalau yang ini express something that is about to happen. Hati-hati, itu udah bom mau meledak, berarti udah pasti mau meledak. Kamu pakai is going to, akan. Ya. Jadi yang bisa kamu lihat untuk perbedaan will dan going to, will untuk spontanitas dan untuk pendapat opini pribadi dan future fact, fakta yang akan datang. Kalau going to itu untuk plan, untuk sesuatu yang direncanakan sebelum pada saat ngomong, memang udah direncanakan. Terus ada evidence-nya.
Dan juga sesuatu yang akan terjadi, udah pasti terjadi, ini kamu pakai going to. Ya. Both will and going to can be used for making future predictions without having a real difference in meaning. I think it will be foggy tomorrow. I think it is going to be foggy tomorrow. Di sini will dan going to juga ada satu kondisi di mana bisa pakai dua-duanya. Ya, jadi nggak beda. I think it will be foggy tomorrow. I think it is going to be foggy tomorrow. Ya, boleh-boleh aja kalau kamu yakin itu foggy berkabut atau ya akan berkabut. Itu nggak membedakan dari kalimat itu oke ya, boleh dipakai dua-duanya. Oke, sekarang kita ke latihan ya. Latihan, mana latihan? Bentar ya. Ini latihan will sama going to dulu ya, yang lain nanti. Oke, sekarang Kemos, can you help me please? Yes. More to number 6. Okay. Oke, number I 1. can do my homework tonight. Miss agak blur, Miss. Bentar. Ini will. I can do my homework tonight. I am going to see a movie. Ya, karena dia nggak bisa kan kerja malam ini. Nah, udah direncanakan mau nonton, jadi dia nggak bisa. Ya, good. Next, number 2. What are you going to give her your anniversary? I don't know yet. I will see. Ya, karena dia nggak tahu nih, belum tahu. Ya, nanti lihat deh. Kan pada saat itu dia ngomong. Jadi kita pakainya will ya. Oke, thank you ya, Kemos. Yes, Miss. Blur nggak? Udah nggak blur, Miss. Oke, good. Thank you. Number 3 and 4, who's next? Jessie, please. Ya, halo Jessie. Hello, Miss. Iya. Ayo Jessie, coba ya number 3 and 4. Okay, Miss. So you are going to live in Australia. What? Australia. Australia. Ya. What are you going to do when you get there? Oke, what are you going to do? Nah, kan dia bilang, oh jadi kamu mau pergi nih Australia. Jadi planningnya apa? Ya, yang direncanakan apa? Jadi kita pakai are you going to when you get there. Okay, good. Number 4. I expect you will pass your Exams. exams, but what will you do if you fail them? Fail. Ya, bagus. Karena ini menanyakan spontanitas. Saya sih berharap kamu bisa lulus ujian.
Tapi kalau enggak gimana gitu kan. Jadi pakai will you do. Good ya, Jessie. Thank you, Jessie. Welcome, Miss. The next one is The next one is tadi ini Lisa, please. ya, nanti Kemos tolong pilih Archie. Ya, tadi si Nisa lupa, Miss. Ya, thank you ya, Kemos. Ya, Nisa. Iya, Miss. Iya, kamu 5 and 6, please. Yuk. Halo Nisa. Nisa ke mute apa kenapa? Iya, Oh ya. aku sudah unmute, Miss. Okay. Number 5 and 6. I with you if you like. I will come with you if you like. Okay, good. Next, number 6. I am going to come with you even if you don't want me to. Nah, ya, ini kayak maksa. Saya tetap pergi sama kamu kalau kamu nggak mau pun. Karena udah direncanakan. I am going to come with you even if you don't want me to. Ya, oke, good. Thank you, Nisa. Miss, can I choose? Yang tadi kan Archie kan? Orang lain, yang lain. Archie dulu, Archie belum loh, kasihan ya. Archie dulu ya. Oke, Archie, Oke, I choose you. you choose me. Archie ya. Archie, Miss. Oh, ya, thank you ya, Nisa. Archie, your turn, please. Welcome, Miss. Ya. Halo Archie, Archimedes ya. Mana Archie? Good afternoon, Archie. Archie tidak menjawab. Halo Archie. Oke, enggak. Kalau enggak, yang lain dulu deh. Oke, kita choose Dave ya. Halo Dave. Good afternoon. Yes. Ya. Ayo, Dave. Good afternoon, Miss. Ya. Giliran kamu, Dave. 7 and 8. What are you going to do? About the door. What will you do about the door? What Terus? are you going to do about the door? Nah, terus you say. What Say. you said you would fix it last month. Nah, berarti udah lama kan? Kita pakai are you going to do yang udah direncanakan. Good. Next, number 8. What will you do if you don't have the right tools? Jadi nanya spontanitas. Kamu mau apa yang bisa dilakukan kalau nggak ada peralatan yang tepat? Good job, Dave. Thank you. Mau pilih Thank teman? you for picking me. Yeah. Do you want to choose a friend? Yes, I do. Yeah. Who do you choose? How about Colina and Hermione? Hermione. Yeah. Okay. Hermione? Good. Thank you, Dave. Thank you, Miss. Thanks for picking me. You're welcome. Okay, Hermione and Colin. Hello, good afternoon.
Miss. Masih. Oke. Ya, langsung. I think it is going to rain. So, now, I think it's going to rain. salah ya. It will rain. So, now, It will rain. now. It will rain. Nah, terus, so now is the time to the grass, ya. Nah, ini ingat kan opini pribadi, jadi pakainya will rain, ya. Oke, number 10. Oh no. Look at those apples. Terus, It will rain. it will rain. Means we can't play tennis. Kamu lihat, Harmony. Ini ada black, ada evidence. Pakai yang ya. Soalnya nih diulang nih soalnya nih nyampe nih. Ya, caranya putus-putus. Boleh diulang nih? Boleh, boleh. Nah, di sini kan ada huge black clouds, artinya ada awan gelap dan banyak. Jadi udah pasti kan, maksudnya sesuatu yang nantinya akan hujan karena ada evidence yang mendukung. Ada pernyataan yang mendukung. Jadi pakai yang mana? Will. Kalau will salah ya, karena ini kan ada evidence. Evidence itu seperti ada pernyataan yang menguatkan kondisi ini. Maksudnya ada bukti-bukti kalau nantinya bisa hujan. Nah, ada awan gelap. Jadi pakainya pasti-pasti ini. It is going to rain. It's going to rain. Iya, karena ada evidence-nya, jadi jangan pakai will. Kalau will hanya opini dan spontanitas. Oke, nggak ada bukti. Nah, oke. Colin mau coba, Colin? Mommy. Oke. Ya. Oh no. I forget to not worry. I will get. I am going to get. I am going to get. Ini spontanitas loh. Oh, no. I have to take the mic. I am. Don't worry. I Oh will. no. I forgot to take the map. Don't worry. I will get. Oh. Ya, next. Nah, don't worry. Langsung pakainya will dan going to. Baca number 12. Colin. I am going to get a new car sometime. This one is so reliable. Okay, good. Ya, thank you ya, Colin, Hermione. Mau pilih teman satu lagi? Yes,
Yeah, who? I want it. Justin, please. Who? Justin, miss. Oh, Justin. Okay, thank you ya. Harmony, Colin. Justin, please. Okay, miss. Thank you. You're welcome. Yo. Hi, Justin. Justin, number 13. Yeah, look Yeah. out. Look out. He is going to crash. Oke, next number 14. Nah, look out maksudnya awas gitu. Udah kelihatan nih, hampir-hampir ditabrak. Nah, pakai is going to ya. Nah, number 14. Don't let Don't Peter. Don't let Peter your child yes fabric driver he will crash. will crash down land Peter your car. Jangan pinjam ya. He is, ini bukan his ya. He is a driver. Dia akan crash. Bisa tabrak. Oke, good ya. Thank you, Justin. Kamis. Jadi hari ini kita latihan sampai di sini ya. See you again next Monday. Thank you everyone. Have a nice weekend. Goodbye, Miss. Goodbye. Thank you. Goodbye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, everyone. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye, everybody. Bye.